Halo semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk kalian semua yang menonton mengenai tutorial Quantum JIS kali ini. Perkenalkan, nama saya Dava Rizal Fauzan dengan NIM 2009989 dari program studi Sains Informasi Geografi. Di sini saya akan mempraktekkan dan memvisualisasikan menggunakan citra TRMM dengan hasil presipitasi atau pengolahan air hujan atau misalnya air hujan. Oke, pertama sebelum melakukan visualisasi dan pemodelan mengenai air hujan menggunakan citra TRMM, diperlukannya pengambilan data terlebih dahulu, pengambilan data citra TRMM. Yang pertama, untuk mendapat citra TRMM harus mengunjungi ini. Uh, Tulis saja di Google mengenai get this NASA. Nanti ada yang paling atas, yang ini, yang this.gsfc.nasa.government. Ini untuk tampilannya. Untuk tampilannya masih loading. Ini bisa ini di close aja langsung. Sebelum mencari citra TRMM di sini, ini untuk ini tuh merupakan data dari NASA sendiri mengenai climate, ada rainfall, ada climatology, ada berbagai banyak hal di sini dari data citra yang digunakan. Yang pertama harus login terlebih dahulu. Jadi harus bila tidak memiliki akun, diperlukannya untuk register. Namun untuk bila memiliki akun, langsung saja untuk memasukkan akunnya. Kebetulan di sini saya memiliki akun. Oke, setelah login, lalu cari citra TRMM. Di sini ada banyak, namun untuk mempermudah langsung saja klik TRMM lalu search. Nah, untuk citra TRMM sendiri memiliki banyak level. Untuk penjelasannya terlebih dahulu dapat dicari di Google mengenai citra TRMM. Jadi menurut wxmod.bppt.go.id, data TRMM adalah data presipitasi atau hujan yang didapat dari satelit meteorologi TRMM atau biasa dengan Tropical Rainfall Measuring Mission dengan sensornya PR atau Precipitation Radar, TMI, dan atau TRMM Microwave Imager, dan VIRAS atau Visible and Infrared Scanner, CRS, Cloud and the Earth Radiant Energy System, dan LIS atau Lightning Imaging Sensor. Ada beberapa satelit selain satelit RMM, yaitu satelit DMSP, Defense Meteorological Satellite Program, dengan sensor SSM. Namun untuk kali ini kita akan fokus ke data citra TRMM atau disebut Tropical Rainfall Measuring Mission. Jadi ini di sini ada beberapa level mengenai data citra TRMM yang merupakan visualisasinya dari web wxmod.ppt.go.id. Ini satelit ini berada di ketinggian 403 km di atas permukaan tanah, jadi di atas atmosfer, 16 kali per hari untuk pengelilingannya, dan every 92,5 menit. Ada beberapa sensor yang sudah dijelaskan tadi, PR, VIRS, TMI, dan LIS. Ini untuk mencek presipitasi dan sebagainya. Satelit TRMM tersebut merupakan hasil kerjasama dua badan antariksa nasional, yaitu Amerika Serikat atau NASA, National Aeronautical and Space Administration, dan Jepang, NASDA, National Space Development of Japan, sekarang berubah menjadi JAXA atau Japan Aerospace Exploration Agency. Ini untuk ada pilihannya. Ini ada beberapa level mengenai citra TRMM sendiri. Yang pertama level 1B. Level 1B01 merupakan VIRAS Radiance, 1B11 TMI, 1B21 PR. Untuk perbedaannya sendiri, ini level 1 merupakan data yang masih dalam bentuk raw dan telah dikalibrasi dan dikoreksi geometrik untuk level 1, dan level 2 merupakan data yang telah memiliki gambaran parameter geofisik hujan
pada resolusi spasial yang sama, akan tetapi masih dalam kondisi asli keadaan hujan saat satelit tersebut melewati daerah yang direkam. Sedangkan level 3 merupakan data yang telah memiliki nilai-nilai hujan, khususnya kondisi hujan bulanan yang merupakan penggabungan dari kondisi hujan dari level 2 atau VDAS 2010 dari VDAS 2010. Untuk mendapatkan data hujan yang dalam berbentuk milimeter, sebaiknya menggunakan level 3 dengan resolusi spasial 0,25 derajat dikali 0,25 derajat dan resolusi temporal setiap 3 jam sekali. Gambar di bawah merupakan diagram alir algoritma TRMM untuk mendapatkan level dan tipe data tertentu, termasuk input dan data outputnya. Yang disarankan tadi merupakan level 3. Level 3 ini ada 4 kelas. Yang pertama 3A11, ini merupakan menggunakan sistem radar TMI dengan monthly oceanic rainfall atau bulanan dari bulanan hujan. Yang kedua dari 3B31 dengan radar COMB dan ini monthly rainfall juga. Yang ketiga 3A25 PR dengan monthly statistic of rain parameter. Dan yang keempat PR dan monthly rain rate using a statistic method. Namun ada juga ini merupakan kombinasi level 3 kombinasi dari beberapa produk dari TRMM dan beberapa data yang lainnya. Jadi ini data yang paling komplit. Di sini ada dua data. Yang pertama 3B42. Jadi 3B42 ini merupakan penggabungan dari 1B01 dari 3A11 dan 3B31 menjadi 3B42 dengan tambahan dua radar. Yang pertama Merit IR data dan yang kedua GPI. 3B42 ini merupakan TRMN dan IR daily rainfall. Ini merupakan harian. Lalu yang kedua ada citra yang selanjutnya merupakan sama sejenis dengan 3B42. Ada yang kakaknya ada 3B43 dengan citra TRMM juga, dan ada data yang digunakan dalam 3B43 ada beberapa data yaitu 3A46 SSM or I dengan monthly rainfall, 3A4S CHAMS or PCC rail gauge, dan ini merupakan monthly. Jadi perbedaannya 3B42 merupakan hujan harian yang direkam oleh citra TRMM, dan yang kedua 3B43 merupakan rekam citra hujan bulanan yang direkam oleh satelit TRMM. Oke, selanjutnya setelah mengetahui apa itu TRMM dan beberapa level dari TRMM itu sendiri, selanjutnya kita akan memilih. Di sini ada beberapa jenis data dari TRMM itu sendiri. Contoh yang paling pertama ini TRMM TMPA precipitation L3 1 hari dengan resolusi 0,25 degree dikali 0,25 degree dengan version 7, dan TRMM 3B42 daily dengan time resolution 1 hari. Spatial resolutionnya ini proses levelnya level 3 yang sudah dijelaskan tadi, dan awal perekaman tanggal 1 Januari tahun 1998 dengan terakhir perekaman data dari ini ada 1 Januari tahun 2020 yang tersedia di website di disc.gsfc.nasa.gov dan dataset. Diperingatkan kembali sebelum menggunakan atau mendownload data dari ini harus login terlebih dahulu. Oke, mungkin dalam uji coba kali ini akan menggunakan dalam time resolutionnya 1 hari saja, 3B42. Oke, ini di sini ada penjelasan TMPA 3B42 underscore daily dataset have been discontinued as of December 31, 2019, and users are strongly encouraged to shift to the successor image dataset. Dengan DOI yang dapat dibaca mengenai referensi dari mengapa dia discontinue dapat tertera di DOI ini, mungkin dapat dikunjungi. This daily accumulated precipitation product is generated from the research quality 3-hourly TRMM multi-satellite precipitation analysis TMPA atau dengan level 3B42. It is produced at the NASA JSDIS as a value-added product
Simple summation of valid interval in a grid cell is applied for the data day. The result is given in mm atau millimeter. The beginning and ending time for every daily granule are listed in the file global attribute. Dapat dibaca mengenai keterangannya. Oke, ini ada beberapa data citation-nya. Documentation-nya juga lengkap untuk di sini. Data collection-nya. Ini untuk identitas dari citra data ini. trmm_3b42_daily. Oke, untuk file size-nya hanya 1 MB per file. Oke, selanjutnya bisa download subset di sini. Subset dan get data. Download method. Nah, untuk ini harap dipilihnya dengan using open depth. Dan ini merupakan generate filing supporting geospatial search and crop and selection of variable in netcdf format. Dan untuk data yang kita gunakan mungkin data yang agak terbaru, walaupun ini sudah discontinue, jadi kita akan menggunakan data dari tahun 2019 bulan Januari tahun 21. Jadi ini data yang kita ambil 1 Januari tahun 2019 hingga 31 Desember tahun 2019. Dan sini juga kita tidak akan mengambil satu tropical subset dari dunia atau dari bumi, mungkin kita akan memperkecilnya hanya dengan region Indonesia saja sebagai contoh dan beberapa masukan. Ini dapat di crop saja di sini bahwa yang akan kita ambil merupakan data hanya cropan dari data ini. Untuk variabelnya ini dibiarkan saja agar kita mendownload semuanya, walaupun yang akan dipakai dalam hal ini merupakan precipitation dan precipitation_cnt. Untuk output formatnya netcdf, bisa get data. Lalu akan menunggu untuk hasil yang akan digunakan. Telah keluar beberapa data. Ini merupakan data hariannya dari tahun 2018, 31 Desember tahun 2018, 2019, 1 Januari 2019 ada beberapa. Mungkin yang akan kita gunakan yang 13 Januari saja. 13 Januari tahun 2019. Bisa kita download. Belum ada, mungkin ada beberapa error, emang sering terjadinya error. Nah, setelah terdownload untuk datanya dapat ditampilkan dalam folder. Mungkin untuk mempermudah kita akan pindahkan saja ke sini. Oke, lanjut. Setelah kita mendapatkan data dan mengetahui data, dan setelah mengetahui apa itu TRMM, selanjutnya kita akan mengolah dan memvisualisasikan citra TRMM itu sendiri. Yang pertama, kita akan menggunakan QGIS atau Quantum GIS. Namun untuk memproses data NSFC terlebih dahulu ini harus menggunakan dari software ArcMap dengan versi 10.8. Dikarenakan Quantum GIS ini tidak support untuk awalnya atau kadang sering terjadi error. Jadi setelah membuka ArcMap, yang pertama Windows langsung search saja, lalu cari ini. Saya sudah membuka, kita akan menggunakan ini di search, langsung aja cari mengenai netcdf raster layer. Nah, setelah ini lalu buka file yang telah di-download tadi. Oke, untuk variabel yang digunakan precipitation, hanya precipitation, walaupun ada beberapa yang digunakan, ada beberapa data yang terdapat di ns4. Namun variabel yang digunakan kita hanya mengambil precipitation-nya saja. Lalu klik OK. Ya, masih loading.
Nah, ini merupakan data hasil dari yang telah kita download pada tanggal 13 Januari tahun 2019. Oke, setelah ini mungkin kita namain terlebih dahulu agar tidak error. Untuk ini 13 Januari tahun 2019 TRMM data. Oke, setelah ini kita lalu pindah ke software Quantum GIS atau sering disingkat dengan QGIS. Lalu ini bisa dapat diekspor data terlebih dahulu. Untuk ininya bisa langsung ke bila belum connect ke DRF yang tadi data tadi, lalu save. Tidak usah langsung kita masuk ke software Quantum GIS. Ini untuk ini dapat di layer, add layer, lalu add raster layer, dapat dimasukkan file TIF. Untuk di sini yang tadi yang TIF, yang kita masukkan yang T-file. Oke, dapat di open dan di add. Ini merupakan tampilan yang ada di data di Quantum GIS sama seperti tadi, namun ini tampilannya masih berwarna merah, warna hitam. Tidak masalah. Untuk ubahnya agar lebih dapat ke simbology, lalu kita ubah menjadi dari single band gray menjadi single band color. Lalu untuk warnanya mungkin yang cerah kita ubah ke turbo saja. Lalu dapat di apply dan oke, sama seperti tampilan dari Citra TRMM sebelumnya. Oke, ini merupakan hasilnya dari Citra TRMM yang ada, dan ini presipitasi dengan tingkat ketinggiannya dari hasil dari 13 Januari tahun 2019. Curah hujan tertingginya ada pada di angka 141,51333 per milimeter. Jadi dalam milimeter ini merupakan 141 untuk curah hujannya. Dan untuk memvisualisasikannya secara keruangan, secara spasial, kita dapat memasukkannya atau dapat mengcropnya dengan menggunakan save file. Dan di sini kita akan menggunakan data save file Indonesia, namun bila Indonesia terlalu besar, kita dapat menggunakan data dari save file yang lebih kecil. Contohnya dapat dari Pulau Kalimantan saja yang akan kita gunakan. Untuk ini dapat di layer, add vector layer, lalu masukkan dataset save filenya, masukin SHP, lalu ini masukkan SHP Pulau Kalimantan yang setelah disiapkan. Open, lalu add, close saja. Lalu ada di sini untuk Pulau Kalimantannya. Untuk di simbologi dapat di hollow kan. Untuk di hollow dapat masuk ke simbologi, lalu yang lalu dimasukkan ke ini, lalu kita ubah ke dalam, kita kecilkan saja, apply, dan sudah hollow. Namun untuk mempercepatnya kita akan dapat meningkatkan ini ya untuk lebih tebal. Apply, oke. Ini telah ada dari data ininya, data dari Kalimantannya, save file Kalimantannya. Ada beberapa grid juga, ini merupakan provinsi yang ada di Pulau Kalimantan, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan sebagainya. Untuk mempermudah, kita dapat masukkan ke label untuk memperlihat dari data ini. Masuk ke label, dari no label masuk ke single layer, lalu WDMPR, ini untuk ininya, teks. Untuk fontnya dapat diatur, namun kita akan cepat, kita menggunakan yang biasa digunakan saja, Times New Roman, dengan stylenya bold agar terlihat. Mungkin size-nya tidak lebih besar saja, 15.000. Apply, oke. Telah ada beberapa ininya. Lalu selanjutnya kita ekstrak sesuai klip dan ekstrak sesuai max yang ada di save file Pulau Kalimantan. Pertama masuk ke raster, lalu ke extraction, lalu klip raster by max layer. Untuk input layernya sesuai tadi dari 13 Januari 2019 TRMM data. Oke, dimasukkan max layernya, ini SHP Pulau Kalimantan yang langsung run saja. Oke, finish.
Ini telah terklip untuk datanya, presipitasi. Dan ini warnanya dapat diubah sesuai sama dengan warna yang tadi. Kita pindah render type-nya, ubah menjadi single band stick color. Lalu untuk warnanya agar lebih cerah, kita ubah ke turbo. Apply. Oke. Dan ini untuk datanya, untuk supaya terlihat kita ubah ini ke atas. Nah, untuk presipitasi yang paling tinggi atau curah hujan yang paling tinggi ada di Kalimantan Tengah, dengan nilai ada beberapa kota yang terlewatin. Untuk Kalimantan Tengah memiliki nilai presipitasi atau curah hujan yang sangat tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi Kalimantan yang lain. Dan nilai tertinggi dari curah hujan di Pulau Kalimantan pada tanggal 13 Januari tahun 2019 ada di angka 64,340202 mm per milimeter. Ini merupakan data hasilnya. Lalu ini dapat di layout agar untuk menampilkan data lebih cepat. Oke, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Mohon maaf bila ada kesalahan atau salah-salah kata. Saya ucapkan selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.